STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allahu Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala kepada kita pada kesempatan kali ini, dan wajib kita syukuri adalah Allah mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini, baik yang menghadirinya langsung saat ini secara offline, kawan-kawan di studio, maupun yang mengikutinya secara offline di Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Media Sunnah Aceh, Aceh Tafaqquh Fiddin, dan kawan-kawan yang ada di Klub 45. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fiddin sesama kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka di dunia ini akan saling bermusuhan di hari kiamat kelak di antara mereka, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi azza wa jalla fa inha tanqalibu yawmal qiyamati adawatan illa ma kana lillahi fa innahu daimun bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, tidak saling mengingatkan sesama mereka untuk bertakwa kepada Allah, tidak saling menuntun di antara mereka menuju Allah Jalla wa Ala, maka akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak di antara mereka. Walaupun ketika di dunia mereka saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, dan saling tolong menolong di antara mereka. Apabila persahabatan dan pertemanan tersebut bukan di jalan Allah, mereka tidak saling menuntun sesama mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, fa innaha tanqalibu adawatan yaumil qiyamah. Maka pertemanan dan persahabatan tersebut akan berubah menjadi sebuah permusuhan di antara mereka di hari kiamat kelak. Mereka akan saling salah menyalahkan dan mereka akan saling menuntut antara satu sama yang lainnya di sisi Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar, kecuali yang karena Allah, fa innahu daimun bidawamih. Maka pertemanan dan persahabatan yang karena Allah di jalannya Allah Jalla wa Ala itu akan abadi hingga ke hari kiamat, hingga ke surganya, karena Allah yang maha abadi. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala juga agar Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan insya Allah tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang sama dan satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan untuk berbagi kebaikan di antara kita, ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya terhadap dunia dan akhirat kita kecuali dengan ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kawan-kawan
yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di majelis ilmu kita yang rutin ini membahas kitab Tauhid, dan insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, akan dibacakan oleh akhuna Abu Talhah, dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam klub 45 yang dibina oleh abang kita Bang Jul. Mungkin karena hari ini tidak ada persiapan untuk bisa komunikasi dengan beliau ya. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke klub 45 akan dibacakan oleh akhuna Abu Talhah dari studio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM di Banda Aceh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong di antara kita di jalan ilmu agama. Barakallahu fikum. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas matan kitab Tauhid. Setelah sebelumnya kita membahas biografi Syekh, tuduhan-tuduhan yang diutarakan kepada beliau dan jawabannya. Juga pada pertemuan yang lalu kita telah membahas definisi Tauhid dan apa yang dimaksud dari pembagian Tauhid menjadi 3. Benarkah pembagian Tauhid menjadi 3 adalah bentuk akidah Trinitas? Dan benarkah pembagian Tauhid menjadi 3 adalah akidah yang membatasi sifat Allah hanya 3? Ini semua telah kita jawab dan telah kita bahas bahwa ini maksud Tauhid terbagi menjadi 3. Maknanya adalah kita wajib mentauhidkan Allah di dalam 3 hal. Nah, kita wajib mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam pengaturan alam semesta ini. Maka kita tidak boleh meyakini ada selain Allah yang ikut serta dalam mengatur alam semesta ini. Tiada sekutu bagi Allah Jalla wa Ala dalam mengatur alam semesta ini. Menurunkan hujan, memberikan rezeki, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, dan seluruh syu'un ya, hal yang berkaitan dengan alam semesta ini. Allah Maha Esa dalam hal itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tauhid yang pertama ini bukanlah tauhid yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya, artinya sekedar meyakini Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini jangankan Muslim, kaum musyrikin, ya, semua manusia pun meyakininya. Bahkan Fir'aun dan bala tentaranya yang sombong juga meyakini Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini dengan hati mereka. Ya, hanya saja karena kesombongan mereka, Fir'aun menyatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Padahal hatinya meyakini Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Hal itu Allah sebutkan di dalam surat An-Naml. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari Allah Jalla wa'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa yang mengatur alam semesta ini dengan lisan-lisan mereka. Tetapi hati-hati mereka meyakininya. ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Karena kezaliman dan permusuhannya. Oleh karenanya ketika Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun dan mendebatinya, maka Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun sesuatu yang itu ada di dalam hatinya karena wahyu dari Allah yang Allah beritakan kepada Musa. Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra, di akhir-akhir surat Al-Isra, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Wahai Fir'aun, sungguh engkau telah yakin, engkau telah tahu tidak ada yang menurunkan mukjizat yang aku perlihatkan ini kecuali Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan inilah makna firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan kaum musyrikin di masa Nabi SAW, Abu Lahab CS sekalipun, mereka meyakini bahwa Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Alam semesta ini hanya Allah yang mengaturnya. Tiada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Allah Jalla wa'ala berfirman, menerangkan hal demikian di dalam banyak ayat. Di antara firman-Nya, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, adalah Allah. Hanya saja mereka tidak memiliki tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Tidak mengesahkan Allah dalam peribadatan. Mereka maunya beribadah kepada Allah, tetapi juga boleh beribadah kepada selain Allah. Ya, mereka menyembelih untuk Allah, tetapi mereka juga
tidak mau dilarang menyembelih kepada selain Allah. Maunya mereka tetap boleh menyembelih kepada tempat-tempat keramat, kepada kuburan-kuburan yang keramatkan, kepada patung-patung mereka. Mereka maunya sebagaimana boleh bernadar kepada Allah, mereka juga mau ya bernadar kepada selain Allah. Ya. Ini yang tidak ada pada diri mereka, tauhid al-uluhiyah. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah Jalla wa Ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan inilah tauhid yang akan dibahas secara dominan di dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, di mana seluruh nama dan sifat yang Allah Jalla wa Ala beritakan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih, wajib kita imani sebagai nama dan sifat Allah yang hakiki, sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal kita, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak boleh ditolak, karena menolaknya adalah bentuk pendustaan dan pengingkaran terhadap Allah dan pembatal keimanan kepada Allah Jalla wa Ala. Seseorang belum dikatakan beriman kepada Allah apabila dia mendustakan apa yang Allah Jalla wa Ala beritakan. Di antaranya adalah terkait nama dan sifat-sifatnya, dan tidak boleh mentakwilnya, karena mentakwilnya adalah bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih jalannya mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak mentakwil sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, dan pelanggaran terhadap bahasa Arab, ya, di mana dia telah keluar dari zahir suatu kalimat tanpa dalil, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah atau dalam bahasa Arab, dan menyelisihi jalannya mereka para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang merupakan tiga generasi umat Islam terbaik yang telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, riwayat al-Imam al-Bukhari. Ini pengulangan secara ringkas terhadap pembahasan yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Berikut ini Syekh menyebutkan kepada kita beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tujuan kita diciptakan dan apa itu tauhid. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Jalla wa Ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Jika ada yang bertanya, kenapa ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal pembahasan untuk menerangkan kepada kita bahwa kita tidak diciptakan kecuali untuk mentauhidkan Allah. Padahal dalam ayat hanya ada penyebutan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Allah tidak menyatakan untuk mentauhidkan diriku. Maka jawabannya, ya, itu dikarenakan ketidakpahaman sebagian kita apa makna tauhid dan ibadah. Tauhid adalah ibadah, ibadah adalah tauhid. Makna tauhid adalah mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam ibadah. Perintah beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dalam ayat dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Perintah untuk mengucapkan la ilaha illallah adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah mentauhidkan Allah adalah perintah untuk merealisasikan la ilaha illallah dan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dan selainnya disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas menafsirkan makna liya'budun ay liyuwahidun. Makna liya'budun adalah agar mereka mentauhidkan aku. Oleh karenanya juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berdakwah ke negeri Yaman. Ya, maka Nabi mengatakan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Kaum yang akan engkau dakwahi ini
Dominan mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasara yang memiliki ilmu. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendak yang pertama kali engkau seru mereka kepadanya adalah persaksian la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dalam riwayat yang lain bunyinya, hendak yang pertama kali engkau seru mereka kepadanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Dua riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Sebutan mentauhidkan Allah itulah makna perrealisasian terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, maka jelaslah sisi pendalilan dari ayat ini untuk pembahasan tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya di kitab ini ya. Karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menerangkan bahwa dia adalah jin dan manusia diciptakan olehnya kecuali untuk mentauhidkannya, kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Hidup dan mati kita adalah untuk merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan ikhlas, memurnikan tujuan hati mereka untuk Allah Jalla wa Ala semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dari ayat ini kita mengetahui betapa lebay bin alay bintu syirik ucapan sebagian musisi atau para penggombal ya, yang mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini gombalan yang lebay bin alay bintu syirik ya. Kalau dia penggombal yang ahli tauhid ya, menggombal istrinya gak masalah, dianjurkan ya. Dan itu akhlak Nabi, suka menggombal ya, menggombali istri. Selama istri sendiri ya, bukan istri orang. Tapi janganlah dengan kata-kata yang mengandung kesyirikan. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya, hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku, ini gombalan yang syirik. Mestinya dia menyatakan hidup dan matiku hanya untuk Tuhanmu, hanya untuk Rabbmu wahai kekasihku. Nah, ini baru penggombal yang ahli tauhid. Ini menerangkan kepada kita pentingnya kita mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid. Dengan kita memiliki ilmu akidah, kita akan terjaga dalam berucap. Kita akan pandai memilih kata-kata, ya, walaupun dalam pembicaraan yang biasa. Contohnya ini, ketika kita ingin bersundagoro dengan anak istri kita, ketika kita ingin menggombali istri kita, maka kita tetap berada di atas nilai-nilai tauhid dan akidah. Gombalan kita, gombalan yang dibangun di atas nilai-nilai akidah dan tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hidup dan mati ini, harga mati untuk Allah Jalla wa Ala. La syarika lahu wa bidzalika umirt. Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, sebelum kita berpindah kepada ayat berikutnya, ada baiknya kita mengambil beberapa faedah terlebih dahulu dari ayat yang beliau sebutkan di atas, yaitu ayat ke-56 dari surat Az-Zariyat. Faedah pertama yang dapat kita petik dari ayat di atas adalah kewajiban mengesahkan Allah Jalla wa Ala dengan ibadah atas kaum jin dan kaum manusia. Ya, jangankan manusia, kaum jin sekalipun berkewajiban untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, oleh karenanya penduduk syurga dan neraka itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jangankan manusia, jin sekalipun terancam dengan neraka Allah apabila mereka tidak mentauhidkan Allah. Jin yang ditakuti oleh sebagian manusia, mereka juga tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Status sosial kita sama dengan mereka. Sama-sama hamba Allah, sama-sama tidak diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah.
Oleh karenanya Allah berfirman mengancam jin dan manusia yang membangkang kepadanya, yang ingin lari dari tujuan mereka diciptakan. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, jadi nggak usah takut lagi sama jin ya. Ya, makanya jangan sering nonton ya film apa namanya horor ya. Ya, kita di Indonesia ini terlalu suka film horor ya. Akhirnya ketakutan. Makanya anak-anak kita di Indonesia masih kecil-kecil udah pada takut hantu lah, nggak berani pocong. Tapi kalau di Yaman saya lihat ya di Saudi anak-anak melewati kuburan itu biasa aja. Mereka sembunyi di belakang kuburan. Ya itu hal yang biasa. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa dengan film pocong ya, kuntilanak. Ya, dan juga karena di Arab, di Yaman dan di Saudi itu ada kuburan-kuburan ya, terkhusus Saudi Arabia ya. Tidak ada kuburan-kuburan yang bentuknya khusus dan tampil beda dari keumuman kuburan. Terlihat angker atau aneh ya. Semua kuburan itu sama ya, tidak lebih dari satu jengkal. Baik dia raja yang pertama maupun rakyat jelata. Ya, keluarga raja maupun rakyat jelata, kuburannya sama. Ya, tidak ada bedanya. Nah, kita di Indonesia karena terlalu sering nonton film horor, film hantu, juga karena tidak ada tauhid. Sehingga jangankan anak-anak, ayah-ayah dan ibu-ibunya para anak pun ketakutan. Ya? Nggak berani ya keluar rumah di tengah malam untuk buang hajat dan semisal dengannya. Nah, ketakutan dengan bayangan badannya sendiri. Gara-gara nggak punya tauhid. Dan ya belajar tauhid cuma sebulan sekali, sedangkan nonton film horor tiap malam. Gimana ya, nggak jadi penakut ya. Ya Bang Jul, barakallahu fiik. Ini pelajaran pertama yang dapat kita petik dari ayat di atas. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari ayat di atas adalah bahwa Allah Jalla wa'ala maha kaya dari makhluknya. Dan Allah Jalla wa'ala tidak butuh kepada mereka. Karena dia maha khaliq, maha pencipta. Ini harus tertanam di dalam hati kita. Tatkala kita telah memahami diri kita tidak diciptakan kecuali untuk merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah. Apa buah dari keyakinan yang tertancap ini di dalam hati kita? Apabila kita telah yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah maha kaya, Allah al-khaliq, maha kaya dari kita, maha kaya dari makhluknya. Ini akan melahirkan sifat tawadhu kepada Allah. Sehingga kita tidak merasa telah berjasa kepada Allah. Kita tidak akan merasa telah berbuat baik, telah berbuat banyak untuk Allah Jalla wa'ala. Karena seluruh ibadah yang kita lakukan, seandainya banyak, sebenarnya tidak banyak ya. Karena ibadah yang kita lakukan itu, jangankan kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita bandingkan dengan dosa yang kita lakukan saja, itu tidak banyak. Sungguh dosa yang kita lakukan kepada Allah itu jauh lebih banyak daripada ibadah. Apalagi jika kita membandingkan jumlah ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat Allah itu tidak mampu dihitung. Saking banyak ya, kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Maka jangan sekali-kali kita ujub ya dengan ibadah kita. Ya, jangan sekali-kali kita riya. Karena bahan yang kita miliki untuk riya dan ujub itu nggak cukup bahannya. Kalau mau riya dan ujub itu kan harus ada bahan ya. Kira-kira bahan apa yang layak kita gunakan untuk ujub? Salat, berapa jumlah salat yang kita lakukan dibandingkan maksiat yang kita lakukan sehari-hari kepada Allah? Belum lagi jika dibandingkan dengan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mau ujub dengan ilmu kita. Berapa ilmu kita? Ya. Dibandingkan ilmu Allah Jalla wa'ala. Dibandingkan ilmu para nabinya, ilmu para ulama. Dibandingkan maksiat yang kita lakukan. Kesalehan apa yang boleh kita banggakan ya, di hadapan para makhluk yang kita boleh ujub dengannya? Ya, sungguh tiada. Ya. Tiada artinya kesalehan kita. Sungguh sangat sedikit kesalehan yang kita miliki jika dibandingkan kefasikan yang kita lakukan.
Jika kita bandingkan dengan maksiat yang kita lakukan. Belum lagi jika kita bandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Makanya jangankan kita, Nabi kita sendiri yang merupakan Rasul Allah, Nabi Allah, yang telah dijamin ampunan untuk dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Ya, membuka syurga Allah. Kepada Nabi kita saja Allah katakan, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu kepada untuk murid-muridmu dari kalangan kaum mukminin. Nabi kita saja diperintahkan oleh Allah untuk tawadhu, untuk rendah hati kepada murid-muridnya, kepada para sahabat, kepada kaum mukminin. Nah, janganlah kita bersikap seakan-akan tiket syurga itu ada di tangan kita. Ya. Seakan-akan kunci syurga itu ada di balik telapak tangan kita. Barang siapa yang tidak mencium telapak tangan kita apabila bertemu dengan kita, berarti haram syurga untuknya. Ya. Nah, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Makanya di dalam surat Al-Mudaththir Allah Jalla wa'ala berfirman, wala tamnun tastakthir. Jangan sekali-kali engkau merasa telah berbuat baik dan telah berbuat banyak. Belum banyak, masih sedikit apa yang kita lakukan. Hanya saja karena kita mengetahui bahwa Tuhan kita, Rabb kita adalah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, karena kita pernah mendengar firman-Nya di dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka kita menjadi berani memohon kepada Allah untuk memberikan syurganya kepada kita. Kita menjadi berani meminta syurga kepada Allah dan meminta untuk diselamatkan dari neraka. Adapun amalan kita hanya sekedar dengan amalan, maka sungguh kita tidak berani, tidak pede untuk meminta syurga kepada Allah bermodalkan amalan soleh yang kita lakukan. Ya, yang membuat kita berani, optimis ya, kepada Allah karena kita yakin bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Inilah yang membuat kita berani memohon syurga kepadanya. Dan karena itu sesuatu yang ia perintahkan di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih. Faedah kedua yang dapat kita petik dari keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Kaya. Ketika kita merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah, agar kita tidak khawatir terhadap dunia kita, masa depan dunia kita. Apabila kita merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah. Karena terkadang syaitan, bahkan bukan terkadang ya, selalu. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kita akan kemiskinan, akan masa depan dunia kita. Tatkala kita sedang merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wa ya'murukum bisu'i wal fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu ghaniyyun hamid. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Mau ibadah salat, lu tinggalin gerobak nasi goreng lu tinggalin gerobak bakpao lah ya, ada yang lainnya, kopi, sedang jualan kopi ya, masa kamu tinggalin untuk salat berjamaah yang menghabiskan waktu 30 menit. Dalam 30 menit itu mungkin omset kamu ada 200.000, 300.000. Begitu juga ketika mau pergi salat berjamaah, salat asar, datang lagi syaitan. Kamu tinggalin warungmu, kamu tutup selama 20 hingga 30 menit. Padahal dalam waktu tersebut, engkau bisa mendapatkan omset 20.000, 30.000, atau lebih dari itu. Dikalikan dalam sebulan, sudah berapa omset menghilang? Hanya karena salat 5 waktu berjamaah. Ya, karena salat asar, zuhur, maghrib, dan isya. Karena salat, jabatanmu akan hilang. Karena salat berjamaah, kamu akan dimarahi oleh komandanmu, oleh pimpinanmu. Maka nanti kamu nggak dapat lagi tunjangan, kamu nggak dapat jabatan lagi, dan seterusnya. Syaitan datang menakut-nakuti. Ya, itu juga datang kepada wanita. Kamu wanita yang cantik, jelita, masa menutup aurat? Masa pakai jilbab besar begitu? Ya, kaum lelaki nggak bakal tahu dong kamu wanita yang cantik. Kalau begitu bagaimana kamu akan dapat jodoh? Ah, mulailah dia khawatir. Oh ya juga ya. Kalau saya pakai jilbab besar seperti ini, ya nggak bakal ada yang tahu dong. Aku wanita yang cantik, ya bakal nggak ada yang nikah dong dengan aku. Ya mulai ya dia khawatir terhadap masa depannya. Nah,
Kalau saya tetap bertakwa seperti ini, nggak bakal ada lelaki yang datang melamarku, tidak akan ada yang meminangku dan seterusnya. Maka Allah Jalla wa'ala katakan di akhir ayat ini, sebagaimana ia yang memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, dan sebagaimana ia tidak butuh kepada ibadah yang kita lakukan, huwar razzaqul quwwatil matin. Dia maha pemberi rezeki. Dan dia maha memiliki kekuatan yang nyata. Kekuatan yang nyata. Dia yang menjamin rezeki kita. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dia yang menjanjikan ampunan dan keutamaan untuk kalian. Dialah yang berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Jangankan kita muslim, kafir saja Allah berikan rezeki di dunia ini. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqaha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di permukaan bumi ini dan dia tidak mampu memiliki rezekinya, cacat, buta, ya, pikun, ya, atau dia tuli, ya. Dia cacat, nggak sempurna anggota tubuhnya, atau dia hewan. Tetapi dia memiliki rezeki. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan selalu memberikannya solusi dalam setiap problem yang menimpanya. Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup untuknya. Allah maha menang atas segala urusannya. Segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi SAW menyatakan, ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Tidak ada yang mati kecuali telah sempurna rezekinya. Seandainya ada bagian rezeki yang belum dia konsumsi, yang belum dia dapati, maka tentu dia tidak akan dimatikan oleh Allah. Tidaklah ada yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi, telah mendapati seluruh rezekinya. Dan seandainya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Wasithiyah, seandainya, dan itu mustahil Allah lakukan, seandainya ada yang mati dan dia tidak mendapatkan rezekinya. Ya, anggaplah dia mati karena selama di dunia nggak pernah mendapatkan makanan, minuman, nggak mendapatkan kesehatan sedetik pun, tidak mendapatkan makanan sedetik pun, minuman sedetik pun, sehingga dia mati kelaparan. Tetapi dia mati di atas iman dan amal saleh, maka dia akan bahagia selama-lamanya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang abadi di alam barzakhnya dan di hari kiamat kelak. Dan itu lebih baik daripada dia bahagia dengan kebahagiaan yang sangat sempurna dalam dunianya selama 100 tahun, tetapi dia diadab di alam barzakh dan di neraka Allah Jalla wa'ala walau hanya 1 hari. Karena 1 hari di dalam neraka Allah atau di alam barzakh paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan sebagian hari yang lainnya itu lamanya seperti khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Apalagi jika dia diazab lebih dari 1 hari. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghuh. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Belum diminumkan nanah penghuni neraka kepadanya. Belum pula dituangkan minyak yang mendidih ke dalam perutnya atau ke dalam mulutnya. Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Yaghli minhuma dibaghuh. Maka otaknya langsung mendidih dan meleleh. Itu azab yang paling ringan. Dan 1 hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Setelah mendengarkan ini, masihkah kita ingin keluar dari jalan Allah Jalla wa'ala? Masihkah kita ingin lari meninggalkan hikmah dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala? Sungguh kebahagiaan dan kesuksesan
yang hakiki di dunia dan akhirat tidak akan kita dapatkan kecuali di jalan iman dan amal saleh. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, dia lelaki ataukah wanita, dan dia beriman, ini syaratnya. Allah nggak melihat dia masih jomblo atau single senior, dia janda ataukah gadis, dia kaya ataukah miskin, dia pejabat ataukah rakyat jelata, dia tampan ataukah jelek. Ya, selama dia beriman dan beramal saleh, dia lelaki ataukah wanita. Iman, memiliki iman yang benar, akidah yang lurus, yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Dan dia melakukan amal saleh, melakukan ibadah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Dan sungguh kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih bagus dari apa yang telah ia perbuat. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilakan kepada Akhuna Abu Farhan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Syiar Tauhid Aceh atau yang masuk ke dari kawan-kawan di klub 45 atau 45 grup. Kamu tahu lah? Belum tahu aplikasinya. Ana juga baru tahu dari Bang Jul ini. Barakallahu fiik Bang. Jazakallahu khairan. Nah, silakan. Iya, baik para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan pendengar radio lainnya yang ikut juga menyiarkan siaran ini, program ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan sampaikan di 0852 1414 2314 melalui WhatsApp ataupun SMS di 0852 1414 2314. Sudah ada pertanyaan masuk, Ustaz, kita bacakan. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya seorang pemuda yang darurat menikah, namun saya minder dengan kondisi fisik saya. Dan di sisi lain juga keluarga saya kurang mendukung keinginan saya ini. Dan hal itu membuat saya jadi putus asa. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Tolong motivasinya, Ustadz. Masya Allah. Yang harus dilakukan yang pertama, jangan putus asa. Tetaplah bertawakal kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Apabila kita istiqamah di jalan tawakal dan takwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka tunggulah pertolongan yang turun dari Allah Jalla wa'ala. Karena Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Dan Allah telah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi dalam permasalahan yang menimpanya. Terhadap permasalahan yang menimpanya, Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak ia prediksi. Rezeki banyak, ya, dan rezeki yang paling utama dan yang paling mahal adalah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Dan juga rezeki dunia yang halal Allah berikan untuknya dari sisi-sisi yang tidak ia prediksi. Saya punya kawan kita yang semangat mengaji, beliau tunanetra, buta, tapi beliau punya istri yang normal, ya, dan punya anak, Masya Allah, ya. Bahkan ada yang lebih tidak sempurna dari itu fisiknya, tapi Allah memberikan untuknya rezeki istri yang salihah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah Maha menang atas segala urusannya, dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan Nabi SAW bersabda, wa'alam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, pertolongan Allah itu akan datang apabila engkau sabar. Makanya kata para ulama, selama engkau bersabar, maka tunggulah pertolongan Allah. Pasti datang, cepat atau lambat. Ya, lambat itu menurut kita, ya, tentunya. Kelapangan itu bersama kesulitan, ya, kesempitan, dan kemudahan itu bersama kesulitan. Nah, Julaibib, pernah dengar kisah Julaibib? Seorang pemuda yang hitam, jelek tampangnya, miskin, dan tidak punya keluarga besar. Suatu ketika Nabi SAW bertemu dengannya dan berkata, "Ala tatazawwaj ya Julaibib?" Wahai Julaibib. Ya, ini kisah yang sangat memotivasi kaum muda, insya Allah.
ya, yang minder, apalagi sudah sering ditolak ya, ya atau namanya ya tidak disukai oleh kaum Hawa karena mungkin masa lalunya atau fisiknya atau karena dia seorang yang miskin. Setiap kali Nabi bertemu dengan Julaibib atau ketika Nabi bertemu dengan Julaibib, Nabi bertanya, tidakkah engkau menikah wahai Julaibib? Maka Julaibib menjawab, ya Rasulullah, aku pemuda yang tidak tampan dan tidak memiliki harta. Mana mungkin ada wanita yang mau menikah denganku? Nabi pun pergi. Kemudian Nabi kembali bertemu dengannya di waktu yang lain, di waktu berikutnya. Nabi pun kembali bertanya, ala tatazawwaj ya Julaibib, wahai Julaibib, ya, tidakkah engkau menikah? Beliau pun menjawab, ya Rasulullah, aku pemuda yang hitam, yang jelek, ya, yang miskin. Ya. Mana ada wanita yang mau menikah denganku? Nabi pun pergi lagi. Kemudian suatu ketika Nabi kembali bertemu dengannya dan kembali bertanya kepadanya. Namun ingat, pertanyaan Nabi ini kepada beliau sungguh tidak akan menyinggung hati beliau. Adapun kita, jika pertanyaan tersebut bisa menyinggung hati saudara kita, maka jangan kita tanyakan. Karena ada sebagian orang tersinggung kalau kita bertanya demikian. Tapi ada sebagian pemuda justru senang dan menjadi tambah akrab dengan kita ketika ada ustaz bertanya, bro, kapan kawinnya? Kapan nikahnya? Justru jadi merasa akrab. Ya, di sini kita harus bijak. Kedua, Nabi tujuannya di sini bukan untuk sekedar mencandainya, bukan untuk sekedar ya bertanya, tapi beliau melakukan sesuatu yang sangat diharapkan oleh Julaibib dan oleh seluruh pemuda tentunya. Maka yang ketiga kali ini Julaibib kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Maka setelah itu pun Nabi SAW mendatangi seorang Ansar, rumah seorang Ansar ya, yang memiliki seorang putri yang masih gadis. Nabi pun meminang ya, anaknya untuk Julaibib. Mendengar Nabi meminang untuk Julaibib, maka sahabat ini menjawab, kok ini urusan ibunya wahai Rasulullah, bukan urusan saya sebagai ayahnya. Karena memang Julaibib disebutkan dalam sejarah ya masa lalu beliau nggak disukai oleh kaum wanita. Ya. Tidak ya baik namanya ya di kaum wanita, jelek, ya, miskin ya dan ya karena masa lalunya. Maka sahabat tersebut pun berkata, saya akan tanyakan kepada ibunya terlebih dahulu. Ini jawaban yang bagus ya. Abu Talha juga udah jadi bapak kan, nanti kalau anak perempuannya udah gede ya, kawan-kawan juga kalau ingin menolak, ini mungkin salah satu jawaban yang bisa digunakan ya, biar nggak tersinggung ya yang meminang anak kita. Baik, ya bagi saya nggak apa-apa kamu menikah dengan, tapi masalah pernikahan bukan di tangan saya nak, di tangan anak, ibu anak-anak. Kalau ibu anak-anak setuju, insya Allah saya setuju. Padahal dia udah ngasih kode ke ibu anak-anak. Jangan terima. Saya serahkan kepada ibunya. Maka ibunya pun bersumpah, demi Allah kalau dengan Julaibib tidak. Ya, manusiawi. Jawaban dari seorang ibu. Ibu mana sih yang mau anaknya dinikahi oleh laki-laki yang udah nggak tampan, hitam, ateng, boneng, miskin lagi. Secara umum ya, kita nggak bahas individu orang. Secara umum ya normal lah. Ya makanya lelaki nggak boleh baper. Kok mentang-mentang gua miskin, mentang-mentang gua nggak ganteng, gua ditolak. Itu manusiawi. Ente pun nanti kalau punya anak pasti maunya gadis putri ente dinikahi oleh lelaki yang tampan, ya kan? Kaya, mapan. Ya semua orang juga begitu. Ya nggak boleh baper. Ya takdir, sabar, itu ujian. Maka ibu wanita tersebut bersumpah, demi Allah, kalau dengan Julaibib jangan. Tidak. Tidak lama kemudian maka putri mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya menegur kedua ayahnya, ataruddina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau wahai ibuku rela menolak tawaran, permintaan, permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya kalau mengikuti keinginan pribadi, mereka tidak ingin Julaibib menikah dengan putrinya. Atau wanita ini dia tidak ingin menikah dengan Julaibib. Hitam, jelek, miskin lagi. Tapi karena Nabi yang menawarkannya sebagai bentuk ketaatan ia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan pilihan Nabi adalah pilihan yang terbaik.
Mereka adalah orang-orang yang benar-benar memahami firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu ketetapan, suatu pilihan, dia memiliki pilihan yang lain. Aku rela menerima tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Julaibib miskin dan tidak tampan, karena Nabi yang menawarkannya. Maka singkat cerita, mereka berdua pun menikah. Nabi pun mendoakan wanita tersebut agar diberkahi hartanya dan diberikan harta yang berlimpah ruah. Dan setelah menikah dan Julaibib masih sebagai pengantin baru, ada pengumuman berangkat jihad. Maka Julaibib pun berangkat jihad. Jika saya tidak salah, perang Uhud. Ya. Setelah selesai perang, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Inni aftaqidu rajulan aziman." Aku kehilangan orang yang mulia. Para sahabat pun terkejut dan tidak terbesit di hati mereka bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah Julaibib. Mereka pun bingung. Sampai Nabi mengatakan Julaibib, maka mereka pun mencarinya. Begitu mereka mencari Julaibib, mereka mendapati Julaibib, mayat Julaibib berada di tengah-tengah, jika saya nggak salah ingat, di tengah-tengah 7 mayat kaum musyrikin. Nah, mereka pun terkejut. Rupanya orang yang mulia yang Nabi maksud adalah Julaibib yang selama ini ya orang yang ya tidak terpandang besar ya di mata keumuman masyarakat. Dan setelah itu istrinya ya Allah berkahi hartanya dan menjadi salah satu wanita konglomerat Ansar. Wanita yang konglomerat, yang kaya raya, memiliki harta berlimpah ruah di Madinah. Berkat dia menerima tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuah ya dari ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini saya ingatkan kaum jomblo, dari satu sisi ambil nih pelajaran ya, agar selalu optimis dan bertono. Tapi di sisi lain saya ingatkan, jangan ente melamar anak orang hanya bermodalkan cerita Julaibib. Ingat ente datangi ya orang tua si akhwat, Pak, udah pernah dengar belum cerita Julaibib? Itu Julaibib loh Pak, miskin, kere, hitam, pekat, ya, rambutnya nggak sempurna, diterima loh sama sahabat Ansar, ya, ini mau seorang akhwat Ansar menikah dengannya, pada dia hitam, jelek, miskin lagi. Saya nggak miskin-miskin banget Pak, saya juga nggak hitam-hitam banget. Kalau orang tersebut faqih, mungkin dia akan menjawab, ya Julaibib, ada rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente, yang kan Rasulullah, Ustadz ente aja tidak memuji ente, bahkan tidak mengenal ente sedang hadir dalam kajian. Gimana anak menerima ente? Udah jelek, miskin, ya, nggak terkenal soleh, nggak terkenal berilmu, ya, dan jarang menuntut ilmu lagi. Ya artinya jangan cukup ya dengan kisah Julaibib ya. Kisah Julaibib hanya untuk memotivasi ya antum, jangan jadikan modal melamar anak orang lain. Baik, barakallahu fiik. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Kalteng, Masya Allah. Kalimantan Tengah Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, apakah boleh membaca kitab Fathul Majid tanpa guru Ustaz? Masya Allah. Kalau antum ingin membaca Fathul Majid, ya, dia bahasa Arab, berarti antum udah jadi guru. Ya kan? Kan kitabnya berbahasa Arab. Dan di dalamnya banyak istilah-istilah yang tidak dipahami kecuali oleh orang yang sudah belajar mustalah hadis, ya, istilah-istilah hadis, ya. Kemudian istilah-istilah dalam akidah. Kalau antum belum pernah mempelajarinya, ya nggak akan mungkin bisa memahaminya kecuali pembahasan-pembahasan yang mudah dipahami, ya. Maka nasihatnya berguru. Dan walillahilham zaman sekarang berguru terbagi menjadi 2. Berguru online dan berguru offline ya. Ya, jika tidak memiliki kemudahan untuk belajar kepada guru secara offline karena jarak ya, maka walillahilham sekarang banyak kajian-kajian kitab ya yang rekamannya ada ya, baik di media kita Radio Syiar Tauhid Aceh, media Sunnah Aceh, Aceh Tafaqquh Fiddin, atau media-media yang lainnya ya. Contohnya media Ustaz Firanda, saya lihat Masya Allah ya, pembahasan kitab itu luar biasa banyak ya. Ya, ambil salah satu dari pembahasan-pembahasan kitab tersebut, beli kitabnya, simak. Dengan itu Anda telah dikatakan berguru.
dalam menuntut ilmu agama. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seorang berkata, dirimu telah Allah ciptakan untuk diriku? Apakah ucapan ini dapat merusak keimanan, Ustaz? Naam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dirinci ya. Jika maksudnya karena sudah terjadi, ya berarti kamu diciptakan oleh Allah sebagai pasanganku. Insya Allah ini bukan syirik, ya. Tapi ya lebih baik ucapan yang seperti ini dijauhkan. Ya, Allah menciptakan dirimu untuk beribadah hanya kepadanya dan Allah telah menjadikanmu sebagai pasanganku. Karena kalimat mencipta dan menjadikan dalam bahasa Indonesia mungkin memiliki makna yang berbeda ya. Mungkin lebih baik dia menggunakan menjadikan ya. Allah menjadikan engkau sebagai pasanganku. Mungkin ini lebih selamat. Ya, daripada Allah menciptakanmu untuk diriku. Ya, khawatir ini bertentangan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, qul inna salati wa nusuki wa mahmayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah sifat seorang ayah itu mempengaruhi anak perempuannya? Afwan, ini kalau misalnya ya seorang seperti suka main perempuan si ayahnya, Ustaz, judi dan lain-lain. Lalu si anak sudah mengaji sunnah, sering berkumpul dengan kawan-kawan yang soleh ya. Apakah akan berpengaruh kehidupan ayahnya terhadap anaknya nanti, Ustaz? Nah, secara umum, ya, perilaku orang tua itu akan memberi pengaruh kepada anak-anaknya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani, au yunasirani, au yumajisani." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan lurus, fitrah, ya. Dalam keadaan lurus, ya, fitrah. Tetapi kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Ini hadis kata para ulama menerangkan bahwa perilaku dan kebiasaan orang tua itu memberi pengaruh kepada anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, namun bukan berarti setiap orang tua yang jahat pasti anaknya jahat. Ayah Nabi Ibrahim jahat. Azar penyembah patung. Adakah kejahatan yang lebih besar daripada penyembahan selain Allah? Tapi anaknya Nabi. Iya. Demikian juga sebaliknya. Nuh alaihi salam, Nabi, anaknya kafir, istrinya kafir, hidayah di tangan Allah. Apalagi jika anaknya sudah mengaji, sudah hijrah, ya. Dan Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Suatu jiwa itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh selainnya. Nah, dan apabila seorang bermujahadah untuk merubah dirinya, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya untuk merubah dirinya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Akhir surat Al-Ankabut ya. Sungguh orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, hijrah, merubah diri untuk beriman dan beramal saleh, maka kami akan memberikan hidayah kepadanya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, mencintai, memberikan taufik dan ya menjaga mereka. Ya, demikian juga di kalangan para sahabat Nabi, banyak di antara mereka mukmin dan orang tua yang masih kafir, pemain judi, ya sebagai musyrik, ya. Nah, Salman Al-Farisi, ayahnya seorang Majusi, ya, dan sebagainya. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang berikutnya, kalau memang sudah cocok, maka selamatkan. Ya, mudah-mudahan dengan itu dia menjadi istiqamah di atas sunnah. Apalagi dia seorang akhwat berada di tengah-tengah anggota keluarga yang jauh dari tauhid, yang jauh dari sunnah. Jika tidak diselamatkan, ya khawatirnya dia akan futur, dia akan jatuh ke dalam penyimpangan agama yang berada di tengah-tengah anggota keluarganya. Wallahu taala a'lam bishawab wal ilmu indallah. Yang terakhir, Ustaz. Yang terakhir. Apa perbedaan tauhid dan akidah, Ustaz? Apakah jika sudah benar tauhidnya, akidahnya juga ikut benar, Ustaz? Masya Allah. Penggunaan tauhid dan akidah dalam bahasa ulama salaf itu sama ya. Makanya ada kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Isinya pembahasan akidah. Ya. Secara umum tiada perbedaan antara kata tauhid dan akidah. Hanya saja sebagian ulama ya menyebutkan seperti dalam Muqaddimah Aqidah Wasithiyah Syekhuna Yasin Al-Adini, ya sering ya terkadang sebagian ulama ya, menyebutkan kalimat tauhid yang mereka maksud adalah pembahasan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan pembahasan akidah biasanya lebih luas dan lebih mencakup akidah kita terhadap para sahabat Nabi, akidah kita terhadap istri-istri Nabi, akidah kita terhadap alam barzah, tentang rukun-rukun iman yang selain ya, yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah dan
rububiyah, akidah kita terhadap orang-orang yang mencela para sahabat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau dalam pembahasan ilmiah dan dalam uraian-uraian kitab, kalimat akidah itu lebih mencakup saja, lebih umum maknanya, ya, mencakup seluruh pembahasan yang berkaitan dengan 6 rukun iman. Dan kalimat tauhid yang dimaksud dengannya adalah ya tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Walaupun di masa salaf kata tauhid itu sinonim kata akidah. Makanya sebagian mereka menamakan kitab akidah mereka dengan kitab tauhid. Contohnya kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, pembahasannya akidah. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafahannya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan taufiknya kepada kita, dan serta mempertemukan kita kembali pada pertemuan berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.